Tayangan di Chandra Malik Televisional CMTV dapat dinikmati pula di Chandra Malik Broadcasting. Di belakang panggung ada tulang punggung, dari belakang layar menyalakan gebiar. Jumpa lagi dalam program Punggung Panggung CMTV Chandra Malik Televisional. Selalu ada orang-orang di belakang panggung yang menjadi tulang punggung dari panggung itu sendiri. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang penyanyi, pemain harmonika, teman yang sangat enak, nyaman, hangat untuk diajak ngobrol dan memiliki ide-ide yang cemerlang dalam mencintai lingkungan hidup. Sarah Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah, apa kabar? Baik, Gus Chan, apa kabar? Baik, kangen ya, udah lama banget gak ketemu. Asli. Terakhir tuh aku di mana ya? Santri bernyanyi ya? Santri bernyanyi. Iya, itu. Terus Udah pas lama. aku lagi rekaman Cinta Akustik deh kalau nggak salah. Oh, Kita iya, ketemu yang- di studio. Terus aku juga pernah ngisi di acaranya Gus juga waktu di Jakarta. Betul ya. Konser imutnya, tapi bener-bener apa ya, kerasa banget hangatnya waktu itu. Makasih loh udah ngajakin. Mau lagi kayaknya ya. Mau lagi. Sibuk apa Sarah di masa pandemi seperti ini? Masih kreatif dong harusnya ya. Pasti dong, itu pasti. Jadi pandemik itu bukan hal yang harus menjadi permasalahan untuk terus berkarya sih gitu ya. Iya. Walaupun emang susah sih Gus bertemu misalnya sama teman-teman, Ya, itu kan ya, udah ya. nggak mungkin. Jadi Ya. pastinya kita butuh jaringan internet yang sangat kuat dan kirim-kirim file ya, kayak Ya, gitu. ya, Tapi ya. ya di rumah aja. Tapi bukan berarti tidur seharian. Dan tentu saja selain jaringan internet itu sendiri ya, memang harus punya jaringan pertemanan yang kuat ya, di jauh sebelum terjadinya pandemi seperti ini ya. Betul banget Gus. Nah, Sarah selama musim pandemi ini masih berhubungan dengan teman-teman siapa saja? Boleh disebutkan namanya, boleh disebutkan Boleh ya? perannya dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan keartisan Sarah Aduh, dalam berproses kesenimanan. Keseniman ya. Ya, Mungkin kalau Sarah masih sering ketemu sama Ija Irawan ya. Oke. Itu kan sahabat Sarah banget ya. Ada Pak Yuka gitar. Jadi dua-duanya juga gitaris. Itu sering banget kita ketemu walaupun cuma di halaman rumah gitu. Dan tetap ya oke. physical Iya. distancing. Oh, iya, Tapi asik, kalau ya. misalnya enggak juga video call aja gitu. Peran pentingnya apa beliau berdua ini dalam kehidupan Sarah? Mereka berdua itu adalah inspiratif banget ya orangnya. Oke, Orang-orangnya itu inspiratif banget gitu. Untuk Sarah tuh selalu memberi support. Jadi kalau misalnya gini nih, guys, kan kita punya grup WA nih. Iya, Guys, iya. aku panggilnya guys. Iya. Guys, aku mau perform nih virtual ini. Ramekeun ya barudak. Padahal cuma Oke. 2 orang, rame gitu kan. Iya, Tapi iya. kerasa gitu Gus, rasa memiliki dan supporting sistemnya tuh kerasa banget gitu. Iya. Itu terus paling ada SS Band, yaitu misalnya Adito sebagai gitaris Ya. yang selama Sarah memutuskan untuk menjadi solo karir, solois, aduh ini belibet gini ngomong. Biasanya Ya. ngobrol sama harmonika sih ya. Tahu aja. Iya, jadi SS Band itu adalah musisi yang sangat support dalam pergerakan musiknya Sarah. Jadi ada Adito di gitar, terus juga ada Cakung di bass, ada Doni di keyboard, ada Ya. Iir di drum. Nah itu juga kita terus sering komunikasi. Dan satu lagi ada Ya. Uga. Jadi Uga. Uga tuh Tanta Nugraha itu adalah seorang komposer juga, arranger juga, dan dia punya studio musik di Geger Kalong namanya Garputala. Jadi selama albumnya Sarah
itu banyak banget lagu-lagunya yang diproduksi di beliau gitu. Secara indie ya sekarang ya? Iya, iya, iya. Ah. Iya. Setelah Sarah selesai dari MD Musik as a label musiknya, Sarah tuh membuat tim sendiri sekarang. Alhamdulillahnya Sarah juga dibantu oleh Cici Cynthia. Itu juga sering ketemu. Yang tadi ketemu sama Gus, namanya Cici Cynthia. Dia sebagai manajer personalnya Sarah. Iya. Dan almost every day dia di rumah Sarah. Oh ya, Iya, walaupun rumahnya tuh di Soreang. jauh ya? Jadi nginep aja. Jadi udah tinggal sama Sarah gitu ya, secara nggak langsung. Hari apa aja kamu, Ci? Kalau pulang, Ci? Hari deng. Kalau boleh pulang sama aku. Kalau nggak badmintonnya cuma hari Minggu doang. Iya. Dia pulang ke Soreang. Tapi kalau enggak, tiap hari di sini. Jadi aku butuh banget bantuan dari Cici. Jadi Cici tuh kalau buat Sarah udah kayak superwoman. Jadi bisa menggunakan laptop ya. Bisa jadi ini, jangan salah Gus. Cici ini bisa jadi operator. Oh iya. Ya udah bagus balancing. Mau di apa itu namanya, diputar-putar tuh apa? Vokal tuh bisa diputar-putar apa namanya? Pening. Iya. Penning. Iya. Bisa dia. Nah itu, jadi selama pandemik ini operatornya Cici dan Sarah menggunakan ala kadarnya home recording, ya itu, tapi tetap berkarya gitu. Ya, artinya Sarah dan Cici hubungannya tidak hanya profesional, tidak hanya sebagai artis dan manajemen, bahkan sudah seperti keluarga ya? Betul. Semuanya sudah Sarah anggap seperti keluarga. Jadi kalau dibilang ujian, kayaknya udah nggak harus diuji lagi. Ya. Kebersamaan, rasa memilikinya itu Cici dan teman-teman yang sudah Sarah sebutkan tadi, itu semuanya udah seperti keluarga Sarah. Yang paling menyebalkan dari Sarah menurut Cici apa tuh? Ci, sini Ci, pakai kerudungnya. Pakai kerudungnya. Ini ditanya sama Gus. Sini Ci, headphone-nya cuma satu kan? Kita berdua aja begini nih. Nih. Sini Ci. Nah, ini nih. Nggak ada talk show kayak gini. Keren, sini. Santai aja kita pokoknya acara kita Sini Ci, sendiri. kita harus physical distancing. Nggak apa-apa, sok sini. Yang paling menyebalkan dari Sarah? Nggak apa-apa. Enggak. Kalau tidur suka. Masa kayak gitu doang menyebalkan sih, Matt? Mengganggu loh itu, Neng. Itu kalau gigi ketemu gigi itu, aduh suaranya. Jadi kan aku nih cameh nih. Iya. Jadi udah pasti sih kalau malam tidurnya gitu Ci. Oh, iya. Tapi oke, apa lagi? Matt, ayo Matt. Nggak usah ditutup Matt, gigi kamu bagus kok. Ini. Bos, Apa lagi? Makannya banyak kali. enggak, bos dikit makannya tapi Sering. bos aku mau nyebut ngumpil tapi takut. Jahat banget sih. Itu masuk itu. Itu udah. Sekarang udah nggak boleh ngupil loh. Ini nggak boleh masuk ke hidung, nggak boleh ke mata, nggak boleh ke telinga, nggak boleh ke mulut. Nggak boleh. Ya. Kamu kayak nggak pernah aja. Itu manusiawi ya. Yang lain dong, yang kreatif dong. Kamu gimana sih? Jangan dibahas di situ. Sini kamu tanggung jawab. Udah. Ini nggak usah malu-malu sini. Bos, bos ini udah merah. Ini sebentar sini. Ini kupingnya berdua. Apalagi yang paling menyebalkan? Enggak, bos mah baik sealam dunia. Waduh. Asik. Iya. Ya udah, bos. Udah gitu doang. Sumpah. Iya. Nah, itu jawabannya kayak tertekan gitu waktu ngomong baik ya? Enggak, tapi ini emang ditekan tangannya di bawah. Iya. Udah itu doang. Udah itu doang, udah. Jangan kelamaan di situ. Cici. Itu yang membuat Sarah cocok dengan Cici apa? Profesionalitasnya kah atau kerendahan hatinya kah atau gimana? Sebenarnya Cici gini dong, Gus harus nanya dulu dong gimana kita ketemu. Mau nggak? Nah itu dia Ya, dong. Mulai sini dari situ kamu. dong. Sini lagi. Nah, Sini lagi. Jadi coba cerita gimana. Aduh ya Allah, Masya Allah. Gimana kita ketemu? Kedengeran segini kedengeran kan? Kedengeran. Jadi kumaha itu jauh sedih. Gila. Gimana cepetan? Iya, jadi aku itu fans Teh Sarah pisan. Oke. Nanya juga. Jadi Iya. awalnya emang
ngefans. Ya maksudnya dia ngapresiasi lah. Ah, Kayak aku ah, jangan ah. fans banget. Nggak apa-apa, fans aku fans. Hmm. Fans. Teteh. Fans. Teteh. Fans Fans pakai F. pakai P. Susah ngomong sama orang sore yang satu ini nih. Iya, Nah, terus. Ya, terus aku sampai pokoknya tiap teteh manggung Mm-mm. ngikutin, tapi nggak berani gimana. Pokoknya ngikutin dari jauh. Mm-mm. Baru 2 tahunan yang lalu berani. Bos, dulu mah Panggilnya teteh kan. ya. Sekarang disuruh manggil teteh udah nggak bisa. Bos gitu. aja. Udah gitu ya, udah. Teteh lagi perlu yang ada reg-reg gitu. Ayo dong semangat. Tarik nafas. Nah, Ya. terus kita ketemu di SBCK kan waktu Ya, itu. ketemu di SBCK pas di Cimahi. Oke. Enggak, di Soreang. Soreang. Kebetulan jadi salah satu krunya, Panitia. panitia dan kru Panitia. saya sebenarnya Karang Taruna di kan. Karang Taruna Soreang. Terus Ibu terus ke Cimahi, Oke. ke Banjaran juga. Iya. Terus dia stalking Instagram aku kan Akarbus. Terus dia nge-DM. Terus dia Oke. cerita waktu itu aku nggak balas DM-nya dia. Ah. Rasanya gimana? Nya gitu, kesel gitu. Iya, emang nyebelin berarti ya. Karena udah meren sibuk. Enggak, aku baca masalahnya. Nah, tapi akhirnya yang menarik ini adalah karena dia sangat jujur orangnya ya. Dia juga Cici juga seorang santri. Oke. Santriwati ya. Jadi Ah. banyak hal yang Sarah pelajari dari dia. Salah satunya adalah melancarkan baca Al-Qur'an. Oh, bener-bener superwoman ya. Semua ya. Iya. Nah, jadi karena anaknya jujur, juga sopan, Lugu juga ya. santun, lugu, tapi kok pinter. Ya. Tapi kok pinter. Pinter kok pakai tapi. Gitu. Jadi tulus gitu ngebantuin Iya, Sarah iya, apa iya. adanya gitu. Jadi nggak cuman kalau Sarah lagi mampu untuk berbagi, Iya, aku iya. lagi nggak mampu, dia yang berbagi ke aku gitu. Oh, Jadi kita udah iya. saling gitu. Jadi itulah yang aku butuhkan untuk orang-orang yang bisa support aku dan aku bisa support balik gitu. Dan kamu ngerasain selama kita bareng-bareng banyak hal juga yang banyak hal positif yang kamu dapatkan dari aku. Banyak loh, Bos, banyak. Salah satunya adalah keberanian Cici untuk berbicara seperti ini. Nice. Jadi Asik. dari introvert going to extrovert and it's not easy at all. Iya, Ya. baik. Iya, Cas dulu guys. I Yeah. love you. Sarangeo. Udah sana. Udah ya, udah. Nanti dipanggil lagi. Iya. Itu anggaplah boleh nemu di jalan ya. Kamu nggak dengar itu, anggaplah boleh nemu di jalan. Terus Sarah punya kebutuhan profesional. Dia kemudian diposisikan sebagai manajer. Proses belajarnya gimana? Proses belajarnya tuh, ini Sarah yang jawab aja kan? Oke. Udah jangan keseringan nanti jadi artis. Gak apa-apa gantian jadi artis deh kamu. Enggak mau. Gak, jadi gini, taste. Kita menyamakan taste. Ah, Jadi oke. aku udah nganggep dia sebagai adik, tapi juga sebagai sahabat, ya. Sarah kan suka musik. Ya. Musik itu kan sebenarnya juga abstrak ya. Mm-mm. Itu udah bermain feeling. Ini enak, ini kurang enak. Oke. Bukan gak enak, ini kurang enak. Cici itu dapat di situ. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sering ngobrol gitu. Terus masalah kebutuhan aku gitu ya. Kalau misalnya lagi di stage kan kadang gini loh. Minum mana minum? Ya, Minum ya, tuh ya. jauh, tapi kalau kita lagi butuh banget ya Gus ya. Ya. Di stage atau mungkin di sebuah acara, dia tuh cepet gitu. Jadi nggak harus ngomong, Ci mana ini. Udah ngertiin ya kebutuhan Sarah ya. Betul. Kemampuan dia mendengarkan, kemampuan Oke. dia memahami Sarah itu sudah seperti nggak perlu disampaikan lagi Iya, dengan iya. kata-kata. Nah, Oke. yang paling Sarah suka itu yang paling Sarah tepuk tangan sama dia itu adalah rasa memiliki terhadap karya Sarah. Nah, ya ini Itu. penting banget nih. Ha. Itu betul. Jadi dia bangga, dia nggak malu kalau misalnya mempromosikan atau mungkin bantu Ya, mendengarkan ya, ke ya. saudara dia nggak. Justru begini, terkadang
pada saat kita dealing ya sama klien kita, atau mungkin kita ketemu sama orang yang mungkin Ya. belum bisa mengapresiasi kita seperti bagaimana dia mengapresiasi kita. Ya. Misalnya ada yang kurang enak, kurang wajar disampaikan ke Sarah, dia yang paling duluan marah. Oke. Ya. Dia yang paling pasang badan duluan Iya. dan mukanya langsung nggak enak. Garda terdepan ya Garda pokoknya. Ya. terdepan. Asik. Nah, itu nggak akan pernah bisa ketemu kecuali Allah yang menjodohkan. Betul, ya betul. Yang paling ngertiin ya. Jadi semacam template-nya Sarah gitu aja. Apa yang Sarah pikirkan, apa yang Sarah rasa, apa yang Sarah mau, dia udah bisa ngertiin itu ya. Iya, iya. Alhamdulillah gitu. Persoalan lain berikutnya bisa sambil berjalan, berproses, belajar, dan pada akhirnya Cici memiliki kapabilitas yang memenuhi standar Sarah ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk Sarah bisa lebih daripada itu. Oke. Kalau Sarah sih pengennya gini. Sarah kan bukan siapa-siapa. Kalaupun memang ada beberapa prestasi yang Sarah punya, gitu, jangan sampai tidak juga bermanfaat untuk Cici. Gitu. Jadi Cici Betul. kalau bareng sama Sarah itu juga harus bisa bermanfaat untuk kamu. Jadi dia ceritakan, saya dulu nggak bisa ngomong sama orang, nggak bisa karena memang I don't know, maybe it's introvert or anything, but ya kata dia, ya aku takut. Aku takut padahal orang loh nggak gigit, gitu kan. Nah sekarang dia bisa gitu. Nah terus apalagi masalah musik. Gimana ceritanya dulu tuh dia apa sih suka ngedesain undangan kayak gitu, dan sekarang dia bisa beralih menjadi operator musik. Itu kan cewek gitu ya, jarang gitu kayak gitu loh, Gus. Dan itu semua dimulai dari nol ya sama dia ya? Belajar ya? Iya, dia mau ngulik. Otodidak ya? Oke. Itu gara-gara pandemik itu. Ya. Jadi baru berapa bulan kita kan gini-ginian. Jadi bagi Sarah, orang-orang belakang panggung pun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan bertumbuh ya? Betul. Aduh, kok aku merinding ya, Gus. Betul. Iya. Jangan jadi selfish. Jadi begini, Sarah tuh punya impian kalau Sarah nanti berjalan atau melakukan pergerakan di musik, itu minimal karyanya tuh nggak melulu tentang diri Sarah sendiri. Iya. Jadi dari satu karya itu harus bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Mereka berjuang agar kita menang. Mereka berjuang agar kita senang. Berbagi peranan dalam pertunjukan, menjadi terdepan meski tanpa sorotan. Di belakang panggung ada tulang punggung. Dari belakang layar menyalakan gebiar. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat. Sarah bikin lagu instrumental album Anugerah Alam Indonesia. Ya. Ya, yang pertama itu The Son of Dieng, Sarah angkat tema tentang Dieng Wonosobo. Yang kedua Sarah angkat tentang yang When Garut Smiles in Longing, berarti Sarah angkat tentang Garut. Itu tuh banyak banget manfaatnya. Nah, kita sudah satu visi, satu misi. Jadi kalau kita bergerak di musik itu harus ada manfaatnya. Jadi nggak cuma tentang diriku sendiri gitu. Ya. Nah, kita juga proses hidupnya udah sering banget. Kita udah sepakat ya, Ci ya. Kalau misalnya yang namanya uang itu adalah rezeki, tapi rezeki yang sebenarnya rezeki buat kita berdua adalah pada saat uang itu bisa kita nikmati sendiri. Misalnya aku dapat 1 juta nih, ya. 2 hari ludes tuh 1 juta, ya. Berarti
yang udah kemakan sama kita cuman 100.000. Ya udah, rezeki kita tuh 100.000. Iya, yang kita pegang belum tentu untuk kita ya. Yes, betul. Siapa tahu kita perantaranya untuk kita sampaikan kepada yang berhak ya. Betul, betul Gus, aku Aduh merinding. keren Iya. ya. Kadang kalau aku nggak ada juga, Mm-mm. Cici siap bake upin. Asik ya. Iya nggak sih? Nggak, jangan sampai lah. Ya. Artinya memang kerjasama dengan Sarah tidak harus ngomongin duit di depan ya. Nggak. Karena value itu banyak sekali dan yang lebih dari tentang materi adalah tentang kebersamaan, tentang spiritualitas ya. Iya. Spirit. Ketika membuat lagu tentang The Son of Dieng ya, kemudian When Garut Smiles in Longing, itu perasaan-perasaan macam apa yang muncul di kejiwaan Sarah? Yang paling pertama itu rasa syukur. Yang kedua itu adalah rindu. Rindunya besar sekali terhadap tempat itu gitu. Iya. Ini sih memang sudah bercampur ya, karena Sarah kan juga ada misi ya. Waktu beberapa bulan kemarin kan Sarah dapat kesempatan untuk menjadi si harmonika endorser ya, dari Seidel, dari Jerman. Nah, Sarah lihat interesting terhadap video-video musiknya Sarah itu semakin meningkat. Nah, ini harus Sarah manfaatkan. Betul. Supaya orang luar sana juga tahu betapa indahnya Indonesia, dan Sarah bersyukur menjadi putri yang lahir di Indonesia gitu. Iya. Sarah pengen mengkolaborasikan rasa atau gubahan Sarah itu dengan video. Supaya ada related, karena lagu dengan musik, view itu tuh sangat related gitu loh. Jadi sayang sekali kalau misalnya aku hanya mengangkat diriku sendiri di setiap laguku. Aku coba untuk mengangkat semua potensi alam yang ada di Indonesia satu persatu, ya nabung, namanya juga ya nabung. Mudah-mudahan bisa jadi album full 10 lagu. Nah, potensi daerahnya ini yang harus aku angkat, dimana memang Sarah tuh bangga banget gitu. Bangga banget dengan Garut, Wonosobo atau Dieng. Supaya Sarah nggak bangga cuma sendirian gitu. Nanti orang yang mendengarkan, menyaksikan juga bisa merasakan hal yang sama seperti Sarah. Merasakan memiliki Indonesia, mencintai Indonesia ya. Betul. Dan ketika Sarah menjadi duta dari harmonika, kemudian dijadikan pintu masuk untuk menjadi dutanya Indonesia ya, dalam mensiarkan kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahan Nusantara ya. Amin, insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi untuk seorang performer, anggaplah untuk seorang artis, seorang public figure, memiliki pikiran seperti itu tidak setiap orang loh. Oke. Yang ketika mendapatkan peluang untuk menjadi lebih populer, maka dia akan berpikir tentang bagaimana mempertahankan popularitasnya sendiri, bahkan dengan menyikut atau menghalau siapapun yang mengganggu jalannya. Oke. Apa yang membuat Sarah berpikir tidak seperti itu dan justru berpikir yang lebih luas tentang bagaimana tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan Indonesia, memikirkan keindahan alam Nusantara dan lain sebagainya? Gus Chandra, itu pertanyaannya oke banget. Yang pertama aku tadi tangkap bagaimana cara untuk mempertahankan. Itu memang sejajar dengan keyakinan aku. Keyakinan aku itu adalah kalau Sarah memulai dengan hal baik. Hal baik kalau misalnya mau ada yang menghancurkan ataupun ditutupi dengan hal buruk, itu akan tetap menjadi hal yang baik gitu ya. Atau orang lain yang berbuat buruk kepada Sarah. Jadi Sarah mulai dengan hal baik dulu. Yakin. Nah, kalau misalnya berbicara tentang kenapa perspektifnya lebih luas gitu? Ya, ini juga ada prosesnya, Gus. Pada saat Sarah ikut waktu itu bareng sama Coklat Kita ya, itu ada beberapa titik. Dan Sarah tuh berpikir di situ, kenapa dari sekian ratus atau ribuan musisi, kenapa aku yang terpilih? Itu satu. Ya. Penting. Ini pasti Allah udah menunjuk. Jangan sampai aku tuh tidak menikmati setiap perjalanan. Sedangkan aku banyaknya di jalan loh, Gus. Gus Chandra juga begitu, ya kan? Nah, kenapa aku harus bertemu dengan misalnya kepala desa yang ini? Kenapa harus ketemu dengan Karang Taruna yang ini? Gitu. Ini pasti ada sesuatunya. Aku harus berpikir. Alhamdulillahnya, kalau berbicara tentang punggung-panggung, ini orang tua Sarah juga Sarah harus ikut sertakan di sini. Penting banget. Papa dan Mama Sarah itu juga memiliki nilai yang sangat besar di mata Sarah. Jadi ada kalanya Papa itu mengingatkan sama Sarah gitu.
pergerakan musik diingatkan. Misalnya kamu sudah sejauh mana. Terkadang kita nggak bisa lihat diri sendiri kita sudah jalan sejauh mana ya. Betul. Tapi orang tua yang juga sangat bangga terhadap anaknya pasti mengingatkan. Ya. Kamu sudah bikin apa? Nah, jadi ada proses ngobrolnya itu loh. Dengan mama, dengan papa, dengan kakak. Kebetulan seluruh keluarga besar Sarah itu sangat support. Oke. Gitu. Nah, sekarang brand image atau personal brandingnya Sarah itu memang aku cinta alam. Karena pada saat Sarah sakit ataupun pada saat Sarah sedih atau Sarah down, Sarah cukup telanjang kaki dan Sarah terjun langsung di tanah yang basah. Itu Sarah ngerasa full powernya tuh lah ini ya. Energi kesemestaan ya menyatu dengan diri kita ya. Betul. Jadi kenapa enggak Sarah angkat gitu? Sebenarnya mereka tuh semua hidup gitu dan semua tuh berbicara. Semua memberikan sign-sign yang memang terkadang kita suka abaikan. Sarah nggak mau setiap kali Sarah ke daerah-daerah itu ya, atau mungkin Sarah lagi jalan-jalan kemana, Sarah perhatikan gitu. Sarah mencoba untuk apa ya? Kalau kata Terelie itu apa sih? Daun aja nggak pernah marah atau membenci angin. Pada saat daun itu jatuh, kata Terelie gitu ya. Jadi yang Sarah rasakan bahwa mudah-mudahan gitu ya kalau Sarah lagi dekat pohon itu, mudah-mudahan mereka terus menyayangi kita selama kita menyayangi alam juga. Bunga pun tetap memberi wangi kepada yang memetiknya. Gus Chandra itu katanya. Sarah ini semakin bijaksana padahal baru beberapa bulan saya tinggal. Iya ya, alhamdulillah ya. Ya itulah, alhamdulillah gitu. Nah, tapi pertumbuhan mental, pertumbuhan psikologi, pertumbuhan spiritual ini kan belum tentu seiring sejalan dengan teman-teman seusia kita. Yes. Teman-teman pada usia yang sepantaran dengan Sarah mungkin masih sewajarnya berpikir tentang materi, bahkan hedon, bahkan ya masih mencari jatah dirinya ya dengan kenikmatan-kenikmatan yang duniawi. Tapi seorang Sarah memikirkan tentang telanjang kaki turun ke tanah, memasuki pedesaan, bertemu dengan orang-orang ya, terus kemudian menumbuhkan pikiran-pikiran yang lebih spiritualistis. Itu kan jauh berbeda dengan teman-teman. Iya sih. Itu memang. Gimana mengatasi kendala komunikasi untuk membuat mereka mengerti, atau bahkan ya biarkan saja, tidak perlu dipaksakan untuk membuat mereka mengerti. Iya, nggak perlu memaksakan. Aku nggak pernah berpikir tentang itu karena aku akan berteman dengan orang-orang yang memang satu frekuensi dengan aku. Iya, jadi kalau katanya berkumpullah dengan orang-orang soleh itu ya insya Allah Sarah sudah dapetin orang-orang seperti itu gitu. Karena Sarah masa mudanya masih muda deh, sorry. Masih muda. Karena Sarah itu udah Sarah laluin yang namanya perempuan keluar malam gitu ya, atau hedonisme yang tadi disampaikan, dan itu menurut aku ya terserah aja gitu, bukan urusan aku sekarang. Terserah, silahkan gitu ya. Saya tidak mau menyalahkan. Cuman maksudnya begini, Sarah insight waktu itu Sarah lagi down banget, capek mungkin ya. Terus Sarah nonton YouTube misalnya, boleh ngomong kanal YouTube-nya nggak sih di sini? Boleh, ini untuk edukasi apa-apa juga gitu ya. Ada sisi terang ya di situ. Sarah juga senang sisi terang. Jadi itu banyak banget hal-hal edukasi yang Sarah dapatkan dari channel YouTube di situ. Misalnya gini, bagaimana proses udara sampai masuk ke paru-paru, sebenarnya itu mudah banget. Tapi aku berpikir gini, aku tuh kok sempurna ya gini ya, maksudnya alhamdulillah dikasih nggak ada kecacatan, alhamdulillah masih bisa jalan gitu ya, masih bisa make up gitu kan. Aku nggak pernah bersyukur gitu, kasihan aku nggak pernah ngasih reward nih sama badan aku. Jadi aku coba setiap pagi mandi ya, aku nikmatin itu sabun nyampe ke kulit aku nih Gus, dalam rangka berterima kasih kepada tubuh ya, badan. Itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Itu sebenarnya begitu. Jadi gimana caranya supaya kita membuat diri kita bahagia hanya dengan hal yang simpel, sabun. Dengan 3 kata sakti sebenarnya. Apa tuh? Terima kasih, maaf, dan tolong. Jangan-jangan kita nggak pernah minta maaf pada badan yang kita paksa. Ya, sudah capek masih kerja aja diajak melek begadang.
Nggak pernah Sano, minta ya? maaf. Iya. Iya. Dan mungkin ketika kita memiliki kemampuan tertentu merasa kita hebat, kita lupa untuk minta tolong kepada badan kita juga untuk mensupport itu semua. Ya seperti penyanyi lah, sehebat-hebat penyanyi kena batuk atau kena kurang tidur, hilang itu semua suara. Tapi nggak pernah berterima kasih kepada pita Iya, suara, kepada badannya sendiri gitu. Benar. Ya itu. Jadi terus gini juga, salah satunya adalah keputusan. Oke. Jadi Sarah berikhtiar untuk kehidupan tahun-tahun atau hari-hari berikutnya itu harus ke arah yang lebih baik, karena Sarah tuh tahu persis betapa buruknya hidup Sarah sebelum ini. Ya, itu proses pendewasaan ya. Iya. I Gitu. see. Banyak lah, misalnya Sarah udah coba semuanya. Ya. Tapi kalau yang disuntik-suntik itu atau itu enggak, cuma Ya, maksudnya ya. Sarah udah coba, Sarah udah tahu gitu. Ya. Nah itu mah ini ya, apa ya bahasanya teh kalau dikasih insight sama Allah teh hidayah lah, Hidayah. hidayah gitu ya. Jadi Ya. Sarah memutuskan. Ya. Susah, Gus, susah banget. Apalagi saya musisi jujur ya. Takutnya dianggap nggak asik gitu kalau misalnya nggak ikut-ikutan. Tapi ternyata justru situasinya berbeda. Pada saat mereka atau teman-teman Sarah paham tentang Sarah, justru mereka menghargai keputusan Sarah. Misalnya gitu, Ya, mau minum nggak nih? Mau minum nggak? Gitu. Minum lah dikit doang. Aduh, Iya. udah enggak, Perlu keberanian itu. Perlu, Mm-mm. tapi ada rasa di mana memang dia tuh jadi segan sama Sarah. Iya, Mungkin iya. Sarah tuh dulu cuman tahu ya, tapi Sarah nggak gimana gitu. Cuman pasti kan dia kenal atau nggak kenal juga pasti nawarin dong sama Iya, Sarah, iya, bener nggak sih? Iya, betul. Mau tahu dulunya Sarah minum atau enggak juga pasti dia nawarin gitu. Iya. Sar, ayolah gitu. Oh Iya, iya, iya. nuhun. Dan itu tuh perlu kekuatan gitu. Iya, perlu prinsip ya. Betul. Dan Pokoknya aku ternyata buka-bukaan banget ya nih. Iya dong. Ya itulah kerennya punggung-panggung CMTV. Terbaik Bisa ini Gus mengulik Chan ya kan. ini probingnya ya makin dalam aja nih. Nah, ketika pada tahapan itu ya, ketika masih proses menjadi Sarah hari ini, siapa punggung panggungnya? Apakah sudah periode Cici atau masih ada orang-orang tertentu lainnya yang support Sarah untuk kemudian tidak berhenti di halte itu saja, tapi meneruskan perjalanan sampai tujuan gitu loh. Ada Pak Hen Rusli. Saya boleh nggak sih? Boleh banget lah. Boleh ya. Iya. Ini banyak banget. Ini Kang Ardi. Oke. Tapi Pak Hen ini luar biasa. Emang boleh ditanya lah sama setiap orang. Gimana sih energi yang dia tularkan ke setiap orang yang bertemu. Ya, Pak Hen itu juga sosok yang sangat menginspirasi Sarah. ya. Kalau ngomong sama dia, nggak pernah tuh ada apa ya? Dia kalau misalnya aku tanya A tuh jawabannya tuh belum tentu harus B gitu. Ya. Harus ke Z dulu biar aku tuh berpikir. Satu omongannya aja. Ya. Ingat nih, waktu tahun kemarin 2000 berapa sih? 2019. 2019 tanggal 27 September itu Sarah rilis album solo Sarah di luar MD Musik as a solo bener-bener Sarah sendiri itu di Pengadilan Musik DCDC Ya. Itu jadi satu album. Prosesnya cuma berapa lama, Ci? 2 bulan. Wow. Tadinya nggak mau bikin album, tapi karena Pak Hen ngomong gini, Sarah nggak akan bikin album. Sarah masih apa ya, pokoknya jawaban Sarah tuh masih bingung lah gitu. Tapi kan sekarang nggak mesti punya banyak lagu gitu. Nggak masalah, lihat Iksan Scooter kata dia gitu, ya. Iksan Scooter itu lagunya banyak banget, dia punya album. Wah, mantap nih tendangan, nampar juga nih dari Babe. Itu 2 bulan doang jadi album. Rencana Asik, mau rilis iya. single doang. Iya. Itu salah satunya gitu, salah satu Iya. orangnya. Keluarga besar Jarum Coklat itu memang itu udah jadi keluarga untuk Sarah. Dan keluarga ya. Gus Chan juga keluarganya Sarah. Ya, udah kayak opa. Oh bukan. Opa. Om dong, Opa. om. Sarah Nio. Om ya. Om. Aku 30 aja belum ada, kamu gimana? Ya. Iya. Ya itu. Iya. Konsep pertemanan, persahabatan, persaudaraan yang melebihi hubungan sekedar sekali jreng selesai ini memang menarik sekali ya. Menarik. Dalam menemukan diri kita sendiri, kemudian menemukan memang teman-teman terbaik kita dalam perjalanan ya. Nah,
Suatu ketika kemudian Sarah memutuskan tidak lagi atau tidak hanya menyanyi, tapi mulai berdua-duaan dan menyatu dengan harmonika. Itu gimana ceritanya? Kalau itu Sarah terinspirasi oleh Kang Hari Pocang. Itu Oke. juga apa tadi bilang orang-orang yang penting ya. Ini kan punggung panggung kan? Iya betul, tulang punggung panggung ya. Iya, itu ada di apa sosok Kang Pocang itu entah di sebelah mana badan Sarah tuh dia selalu ada gitu. Oke. Karena tanpa dia Sarah nggak akan pernah belajar harmonika. Ah. Hanya melihat dia bermain, Mm-mm. dia berbicara, dia memotivasi Sarah. Karena belajar harmonika seperti kita belajar alat musik lainnya ya, Mhm. pada awalnya pasti tidak mudah. gitu. Ya. Nah, tapi dia membuat supaya orang yang mau belajar harmonika itu tidak patah semangatnya. Gitu. Banyak hal yang Sarah pelajari dari beliau dan kemudian itu menjadi sebuah prinsip dari Sarah. Ya. Sarah harus bisa seperti Kang Pocang pada suatu hari nanti, ataupun setidaknya Sarah melanjutkan apa yang sudah dia mulai, yaitu mensosialisasikan alat musik yang tidak familiar ini. Pilihannya kenapa jatuh pada harmonika? Ya itu tadi karena Sarah melihat Kang Pocang bermain dan sangat Sangat soulful menjiwai gitu ya. Iya. Oke. Iya, itu suara tuh aneh gitu kalau menurut Sarah dan sangat menantang. Ya. Karena kita nggak bisa mencet, nggak Ya, bisa ya. suling aja masih ada Masih golongannya mencet, gitu. ya. Ya. Ini gimana Gus gitu kan kalau Ya. salah tiup kan juga salah not ya. Ya. It's challenging kalau kata aku tuh. Wah, Dan memang benar-benar jarang loh. Sarah kan terbiasa dengan teman-teman Jarum Coklat, bergaul, bahkan satu panggung, banyak yang full band dengan alat-alat modern. Tiba-tiba Sarah hanya membawa harmonika dan menjadi dirimu sendiri. Ini keren banget. alhamdulillah, nuhun. Dan mudah-mudahan sekarang juga banyak kok yang jadi semakin suka sama harmonika. Kenapa seperti itu? Karena Sarah merasa harmonika tuh juga sahabat Sarah yang bisa menyuarakan Sarah. Terkadang kalau kita nyanyi, ya udah nyanyinya kan seperti itu. Ya. Ada rasa ingin tahu Sarah terhadap satu alat musik si harmonika ini. Begitu diaplikasikan, loh ternyata aku masih bisa berekspresi seperti aku sedang bernyanyi. Oke. Itu loh, Gus. Iya. Serius. Tidak sekedar tentang meniup ya, tapi tentang menyuarakan isi hati ya. Ya, dan Sarah selalu sampaikan ke harmonika player, entah itu beginner yang baru mau mulai belajar dan kemudian nanya ke Sarah personal, Kak, saya nggak bisa main gitar atau keyboard sebelumnya, gimana dong? Not a big deal kataku, karena aku pun melakukan hal yang sama. Bahkan terkadang pada saat saya meniup, saya sudah nggak peduli lagi itu notnya apa sih, itu C, E, F, enggak. Tapi pokoknya Sarah pengen ke situ, notnya tuh bakal kayak gitu, itu udah record semuanya di sana. Nah, bernyanyi aja, udah bernyanyi. Bisa itu Menyatu ya, bener ya? menyatu. Iya. Bahkan Sarah sendiri yang menjadi harmonika itu sendiri kan seolah-olah. Ya, Iya. keren banget sih Sarah. Butuh waktu berapa lama Sarah untuk belajar harmonika sampai kemudian masterize dan bisa menyebut dirinya sebagai pemain harmonika yang profesional? Jujur mungkin lama, 5 tahun, 6 Oke. tahun ya. 5 tahun tuh sudah benar-benar hatam insya Allah gitu ya. Jadi ada beberapa teknik yang memang harus dikuasai dulu. Ada grade-nya kan. Iya. Ada juga teman Sarah, sebut saja namanya Reza Hurt ya. Oke. Dia itu salah satu pemain harmonika yang menurut Sarah kemampuannya luar biasa dan patut diapresiasi gitu ya. Dia juga tumbuh bareng di komunitas Bandung Harps Project, di mana memang Kang Pocang sendiri sebagai guru besarnya. Nah itu cukup waktu, setahu saya dia 6 atau 8 bulan aja sudah bisa menguasai beberapa teknik ya. Wow. Ya. Jadi selalu Sarah ingatkan kepada teman-teman yang baru mau belajar harmonika, selalu Sarah ambil contoh dari teman Sarah si Reza itu, bahwa jangan khawatir, jangan lihat saya, karena itu tuh tergantung terhadap diri kamu sendiri dan berapa lama kamu mau mencium harmonikamu. Ya, oke. Itu kalau Ya. semakin sering kamu akan semakin terbiasa. Ya, kebersatuan tetap ya. Betul. Dan yang lebih penting dari itu sebenarnya tidak hanya tentang menguasai harmonika, tapi juga menjadi semacam apa ya, aktor utama di atas panggung. Karena seringkali kan hanya merasa menjadi pengiring atau hanya menjadi pelapis tertentu. Yang aku lihat dari Sarah kan menjadi
dirinya sendiri menjadi performer yang layak disegani dan sama dengan yang lain gitu loh. Ya nggak sih? Mungkin karena Sarah penyanyi. Backgroundnya itu mungkin ya. Mungkin akan berbeda ceritanya apabila ada pemain harmonika yang tidak bernyanyi. Oke. Maaf, mungkin maksudnya begini, ini kita realistis ya, Gus. Maksudnya gini, misalnya dia itu adalah sebagai mengiringi penyanyi gitu, Oke. ya mungkin tugasnya itu adalah melengkapi, ya Oke. kan? Nah kalau Sarah kan enggak, beres nyanyi itu langsung main harmonika, jadi nggak pernah ada istirahatnya terkadang. Iya, Tapi iya. itulah yang ingin Sarah mainkan gitu. Emang pengen gitu, gimana Iya, dong? iya. Diri Sarah ya memang seperti itu ya. Nggak ada salahnya kamu as a harmonica player tidak juga bernyanyi, nggak masalah kok, nggak apa-apa gitu ya. Bang Iwan Fals dia memang penyanyi, penggubah lagu-lagunya, dan juga memang beliau pemain harmonika gitu. Iya, betul. Iya gitu. Iya. Itu yang menjadikan berbeda dari yang bukan penyanyi juga ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau ya bisa belajar nyanyi, tapi nggak usah dipaksain deh. Iya. Enggak gini. Gus. Ya. Gus. Salah satu movementnya Sarah itu bikin lagu instrumental album harmonika. Ya. Ini tuh Sarah ingin menunjukkan. Lihat Kenny G. Oke. Dia itu nggak nyanyi. Ya. Dia main harmonika, main saksofon, tapi Ya, dia ya. sebagai nggak di mata orang-orang. Betul. Nah, Legend dia, legend. Legend. Nah, Ya. kamu kalau nggak bisa bernyanyi, jadi seperti Kenny G. Atau Sarah pun sudah memulai. Ya. Sarah nggak Sebenarnya- nyanyi. Iya, itu sebenarnya yang aku maksud tuh di situ tadi, bahwa pemain harmonika tidak sekedar sebagai pengiring, tapi menjadi dirinya sendiri yang layak disegani sejajar dengan musisi lainnya. Yes. Gitu. Itu harus dimulai. Kamu Ya, sebagai ya, ya, solois. ya. Iya, betul. Satu pertanyaan terakhir. Boleh. Sarah ketika berproses bertumbuh, bagaimana Sarah memikirkan tentang regenerasi? Regenerasi itu harus ada. Hah? Harus, kalau nggak selesai berhenti di sini aja. Ya, oke. Regenerasi itu juga Sarah punya kewajiban untuk terjun di situ. Jadi Sarah masih menantikan, jujur, Gus bukannya gimana, tapi ini realitanya ya. Ya, Sarah ya. masih menantikan beberapa harapan yang sudah Sarah tempelkan di beberapa orang yang sudah nge-DM Sarah atau Ya. sudah berani untuk memposting dirinya bermain harmonika, khususnya female harmonica player, khususnya Oke. pemain harmonika perempuan ya. Mhm. Sarah sudah naruh harapan satu sama orang ini. Sarah pantau. Nah, Sarah merasa bahwa ini harus ada gitu. Ya. Nah, Sarah juga harus bikin konten yang edukasi. Jadi Ya. di YouTube channelnya Sarah itu ada tutorial harmonika. Jadi supaya nanti kalau misalnya ya umur nggak ada yang tahu ya, Ya, umur nggak ada yang betul. tahu, tapi Betul. setidaknya Sarah sudah berbuat gitu Ya, dari apa ya. yang Sarah sudah mulai. Harapannya nanti si generasi berikutnya tuh bisa lihat beberapa video Sarah kalau Sarah udah nggak ada, atau video-video tutorial lainnya yang sudah ada di YouTube. Walaupun memang banyaknya masih dari luar. Oke. Ya tinggal pakai ini aja, title, subtitle atau apa ya, harus berpikir lah, jangan Ya. mau gampang aja gitu ya. Nah, jadi Sarah bangga. Ini mudah-mudahan bentar lagi nih ada nih yang meneruskan nih, atau mulai bermunculan lah. Ya, Begitu. ya. Jadi regenerasi, kalau Gus tanya bagaimana Sarah berpikir harus ada. Ya. Gitu. Dan yang paling penting bagaimana membuat orang-orang terutama anak-anak mulai mencintai musik, mulai mencintai berproses, dan khususnya mulai mencintai harmonika. Iya sih, keinginannya Sarah begitu. Oke. Terima kasih sekali Terima kasih, Sarah Gus Saputri, Chan. inspirasinya luar biasa. Kebijaksanaannya terus bertumbuh dan prosesnya untuk menjadi diri sendiri tidak akan pernah berhenti. Kita akan jumpa lagi dalam panggung CMTV di Chandra Malik Televisional, membicarakan orang-orang di belakang panggung, karena mereka lah sesungguhnya tulang punggung dari panggung itu sendiri. Saya Chandra Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.